Selamat pagi anak-anak semuanya. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran kita, Bapak kasih pengumuman dulu. Nah, hari ini kelas 6 sudah mulai mengadakan ujian sekolah. Jadi ada beberapa ruangan kelas kita yang akan digabung. Jadi kita akan beberapa kelas akan belajar bersama. Contohnya di ruangan ini ada kelas 4A dan kelas 5A yang belajar bersama. Nah, oke, sebelum mulai pembelajaran kita, mari kita semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Ya. Nah, sebelum kita mulai topik kita hari ini, Bapak mau tanya dulu dari kelas 4, kelas 4A, ketua kelasnya, bagaimana hadir semua temannya? Oke, hadir semua. Dari kelas 5A, hadir semua temannya? Oke, hadir semua. Jadi kita dalam ruangan ini hadir semua ya. Nah, kita akan masuk ke pembelajaran kita. Oke, di kelas 4 kita sudah masuk ke tema 9, yaitu tentang kayanya negeriku. Masih ingat kemarin topiknya tentang lingkungan? Masih ingat kan? Oke, masih ingat. Nah, sekarang kemudian ke yang kelas 5 kita akan belajar tema yang baru. Sudah bawa buku tema 9 ya? Sudah. Oke. Tema 9 belajar tentang benda-benda di sekitar kita. Jadi kita akan belajar benda-benda di sekitar kita ya. Oke, Bapak akan mulai dari kelas 4 dulu tentang kayanya negeriku. Kemarin kita sudah belajar tentang banyak hal tentang kaya negeri kita. Nah, sekarang kita akan lanjut lagi tentang lingkungan ya. Kemarin kita sudah bahas tentang lingkungan kan? Apa saja di lingkungan itu? Lingkungan terdiri dari lingkungan rumah, sekolah, dan di sekitar. Nah, kemarin kita sudah belajar topik sebelumnya kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban. Jadi, sekarang Bapak minta tolong kepada kelas 4 untuk kalian berdiskusi dengan teman sebangkunya ya. Oke, bisa? Jadi teman sebangkunya misalnya si Aprialdi dengan si Edo misalnya, atau misalnya si Evan dengan si Alicia, sebangku saja ya. Oke, silakan kalian berdiskusi. Nah, di sini tugasnya adalah kalian coba buat 5 contoh hak kita terhadap lingkungan dan kewajiban kita terhadap lingkungan. Contohnya sini. Yang pertama, menikmati lingkungan segar ya. Yang kedua, dan sampai seterusnya kalian isi sendiri. Kira-kira apa ya hak kita? Kemudian kewajiban kita apa saja? Jadi kalian coba diskusikan. Oke, bisa? Bapak kasih waktu sekitar 15 menit buat kelas 4 mendiskusikan ini. Bisa kelas 4? Bisa. Oke. Nah, sekarang sambil menunggu kelas 4 yang berdiskusi dengan teman sebangkunya, Bapak akan masuk ke dalam materi kelas 5. Materi kelas 5 kita itu tentang benda-benda di sekitar kita. Oke, jadi kita akan membahas tentang benda-benda yang ada di sekitar kita, misalnya yang lingkungan kelas. Jadi sebenarnya topiknya mirip dengan kelas 4 ya. Kalau kelas 4 tentang lingkungan, kelas 5 tentang benda-benda sekitar, tapi lebih spesifik ya. Spesifiknya seperti apa? Kita akan lihat. Oke, nah sekarang coba lihat ini. Ini gambar apa? Iklan apa dia? Apa? Iklan apa? Aduh. Iya, iklan mesin cuci. Nah, apa merek mesin cucinya? Mesin cucinya mereknya adalah Resik. Ya, kalau kita lihat Resik mesin cuci kapasitas 10 kg. Dan kalau kita lihat baca dari deskripsinya, program dapat diatur ulang dan sesuai kebutuhan, mampu mencuci bed cover dan sebagainya. Oke? Nah, sekarang Bapak mau tanya dulu setelah kalian lihat iklan ini, ya, Bapak mau tanya apa arti kapasitas dan program? Coba, siapa yang tahu? Oke, coba Evan, apa arti kapasitas? Oke, ya, volume yang bisa ditampung maksimal. Oke, betul sekali. Kemudian apa itu program? Ada yang tahu? Program si Catherine, coba. Catherine, apa arti program? Oke, betul sekali. Program adalah suatu fungsi yang sudah direncanakan, sudah diatur supaya dia dapat berjalan secara otomatis. Oke, betul sekali ya. Nah, kemudian pertanyaan kedua, apa saja kata-kata yang asing dalam iklan di samping? Jadi kata-kata yang kalian baru kenal, apa saja kira-kira dalam kalimat ini? Oke, kalau kita lihat di sini ada kalimat apa saja yang kira-kira dia bukan berasal dari bahasa Indonesia, dia mungkin dari bahasa Inggris kah atau dari bahasa lain, yang pasti dia bukan asli dari bahasa Indonesia. Itu namanya kata-kata asing lah ya. Oke, apa saja? Ya, kalau kita lihat di sini ada kata program, ya kan? Program berasal dari bahasa Inggris, program. Oke. Kemudian kapasitas itu berasal dari bahasa Inggris capacity ya, kapasitas. Kemudian apa lagi? Oh ini dia bed cover ya kan? Bed cover itu apa? Apa yuk? Ya spray ya. Nah kemudian ada lagi stainless steel. Nah oke. Nah stainless steel itu adalah
satu campuran logam yang dia dibuat untuk membuat peralatan yang tidak mudah berkarat, yang tidak bisa berkarat ya. Dan stainless steel ini bermacam-macam ya, ada level-level. Nanti kalian kalau misalnya belajar lebih lanjut lagi di bidang metal ya, logam atau kimia atau apanya, nanti kalian akan belajar tentang stainless steel ini. Oke, kita lanjut aja, nggak usah kita bahas terlalu tinggi tentang stainless steel karena kita tidak fokus ke situ. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, apa tujuan iklan di samping? Ayo, siapa yang bisa jawab? Coba si Indri. Apa tujuan iklan di samping? Apa tujuannya? Oke, betul sekali. Tujuannya adalah membuat supaya orang tertarik untuk membeli produk yang ditawarkan. Oke, jadi nggak ada iklan yang isinya, misalnya iklan sabun mandi, isinya tentang jangan pakai sabun mandi ini. Misal sabun mandi ini kurang bagus. Ada nggak iklan seperti itu? Nggak ada ya. Jadi semua iklan itu gunanya untuk menawarkan suatu produk supaya orang-orang menjadi tertarik dan mau menggunakan atau membelinya ya. Dan pasti di iklan tersebut harus menarik gambarnya, harus bisa menarik. Kalau kita lihat sini ada warna yang cantik ya kan, terus gambarnya juga bagus, terus tulisannya juga unik ya kan. Nah, kalau misalnya tulisannya biasa-biasa saja atau misalnya gambarnya nggak ada, tulisannya hitam semua atau putih semua, kira-kira tertarik nggak? Enggak kan? Nah, jadi iklan tersebut dibuat semenarik mungkin. Oke? Nah, sekarang kita akan masuk ke tadi fungsi mesin cuci itu apa ya? Untuk mencuci. Nah, coba kalian bayangkan misalnya kalian sedang mau mencuci baju di mesin cuci, atau misalnya nggak usah mencuci, cuci tangan misalnya. Ya, sebelum waktu kita mau mencuci, apa yang kita butuhkan sebelum mencuci? Ya, coba Adityo, apa? Oke, betul sekali, airnya ya, airnya. Setelah itu apa lagi? Coba siapa lagi bisa tahu? Oke, Beril apa? Oke, deterjennya, benar sekali. Jadi ada air dan deterjen. Ada lagi nggak yang lain? Oh ada, mungkin misalnya, Pak saya mau kasih pengharum pakaian, misalnya Molto atau apa yang sebagainya ya. Nah, itu juga bisa ditambahkan. Nah, jadi untuk mencuci kita punya bahan-bahannya selain pakaian ya, pakaian kotor yang mau dicuci, kita juga butuh bahan-bahannya seperti tadi air, deterjen, pewangi, terus ada pelembut pakaian dan sebagainya tergantung kebutuhan kita. Nah, oke, yang sekarang mau membahas tentang mencuci adalah tadi pertanyaan apa yang dipersiapkan tadi apa? Oke, tadi macamnya sudah kan? Nah, air dan deterjen. Apa garis bawahi? Air dan deterjen. Sudah? Nah, air termasuk ke dalam zat tunggal. Tahu nggak zat tunggal? Pernah dengar nggak? Pernah dengar? Wah, Pak, saya masih SD, Pak, saya belum belajar tentang kimia. Oke, nggak apa-apa. Nah, tapi ini pengetahuan belum. Jadi di dalam sekitar kita itu ada 2 zat. Yang pertama zat apa ya? Bahasa sama-sama yuk. Zat tunggal. Zat tunggal itu apa? Zat yang hanya terdiri dari satu unsur atau senyawa saja. Sedangkan zat campuran, zat yang terdiri dari lebih dari satu unsur atau senyawa. Oke? Contohnya apa? Contohnya zat tunggal itu zat murninya. Misalnya air, ya kan? Air murni ya, air murni. Air mencampur. Terus apa lagi Pak? Contohnya lagi misalnya apa namanya? Emas. Nah, emas, ya kan? Makanya kalau emas tuh karena dia saking berharganya, kita harus kemurniannya itu sampai menentukan harganya ya. Terus apa lagi? Besi, ya kan? Besi. Terus apa lagi? Kaca. Nah, itu zat tunggal ya. Jadi dia cuma terdiri satu senyawa saja. Kemudian campuran itu apa? Campuran itu terdiri dari lebih dari satu unsur atau senyawa. Contohnya, misalnya kita mencampurkan air dan gula. Oke, kemudian mereka bercampur menjadi satu, tapi mereka setelah menjadi satu tidak menjadi zat tunggal, tapi menjadi zat campuran. Namanya apa? Namanya larutan gula. Contohnya lagi, kita punya air dan deterjen tadi, ya, air dan deterjen. Ketika dicampurkan, ya kan, dia jadi apa? Dia jadi air sabun kan, yang menimbulkan ada buihnya, ada busanya. Nah, itulah namanya campuran, zat campuran. Oke, sampai sini sudah mengerti? Jadi bayangkan aja, kalau dia murni belum dicampur apa-apa, itulah namanya zat tunggal.
Oke, garis bawah ya, zat tunggal. Kalau dia sudah dicampur waktu membuatnya, itu sudah disebut zat campuran. Oke, nanti zat campuran ini bagi-bagi lagi, ada heterogen, homogen dan sebagainya. Nah, oke, nanti zat tunggal juga akan dibagi-bagi lagi, nanti ujung-ujungnya adalah unsur dan atom. Nah, tapi kita tidak perlu sampai ke sana. Kita hanya fokus ke zat tunggal dan campuran saja. Nah, sekarang Bapak minta tolong kalian kelas 5, coba kalian diskusi dengan teman sebangku, ya, sambil menunggu kelas 4 yang sudah mau selesai diskusi. Oke, coba kelas 5 kalian diskusi dengan teman sebangku. Ada gambar seperti ini, kalian bisa lihat di buku kita. Coba lihat di bukunya, ada gambar seperti ini, sudah ketemu? Sudah. Oke. Nah, coba kalian diskusikan yang manakah yang termasuk dalam zat tunggal dan zat campuran. Setelah itu tentukan alasannya. Misalnya air, kenapa disebut zat? Misalnya saya memilih air dalam zat tunggal, tadi sudah dikasih tahu ya. Kenapa? Nah, kasih tahu alasannya. Kemudian apa ini? Ini beras, terus apa lagi ini? Apa nih? Tepung udang ya kan? Atau diskusinya dengan gula, garam dan seterusnya. Kenapa disebut zat tunggal atau campuran? Nanti kalian sertakan alasannya ya. Nanti Bapak kasih waktu sekitar 15 menit. Setelah itu nanti kita kumpul bersama-sama. Oke? Nah, sekarang sambil menunggu kelas 5 yang mengerjakan tugas kelompoknya, Bapak tanya lagi ke kelas 4. Sudah selesai tadi diskusinya? Oke, sudah, bagus sekali. Nah, sekarang kita akan coba bahas ya. Tadi apa saja hak kita terhadap lingkungan? Ya, di sini pertama nih, menikmati lingkungan segar. Apalagi selain lingkungan segar? Ya, menikmati udara segar, menikmati air yang segar. Terus apa lagi? Mendapatkan sumber makanan ya kan? Kalau lingkungan yang misalnya kita sekitar kita ada tanaman pohon-pohonan yang bisa dimakan, berarti kita bisa mendapatkan makanan, sumber makanan yang enak ya kan dari lingkungan dan sebagainya. Oke, kewajiban kita apa? Supaya menjaga lingkungan. Pertama, membersihkan lingkungan. Kemudian apa lagi? Menjaga lingkungan, jangan buang sampah ya kan. Kemudian menjaga apa lagi? Menjaga air lingkungan. Kenapa air berperan dalam lingkungan? Karena tanpa air kehidupan akan mati. Jadi lingkungan itu butuh namanya air, ya. Oke, dan sebagainya nanti kalian bisa lanjutkan lagi. Nah, sekarang Bapak mau jelaskan dulu tentang lingkungan. Oke, lingkungan itu adalah sekitar kita, ya. Sekitar kita, baik itu lingkungan buatan maupun lingkungan alam. Nah, semua di sekitar kita namanya lingkungan. Dan secara umum lingkungan itu terdiri dari 3, lingkungan rumah, sekolah, dan sekitar. Nah, oke, kita lanjut saja. Nah, coba lihat gambar ini. Ini gambar lingkungan yang apa? Oke, lingkungan yang bersih, yang asri ya. Nah, kalau misalnya kalian disuruh tinggal di sini, mau nggak? Mau. Kenapa? Kalau kita lihat kan Pak, banyak daun-daunnya. Berarti udaranya segar, udaranya bersih. Terus airnya juga masih segar ya kan? Dari mana tahunya? Saya lihat sini kayak bersih Pak, banyak daun-daunnya, warnanya bagus ya kan, hijaunya juga bagus. Nah, oke, bagus, betul sekali ya. Jadi inilah namanya lingkungan yang sehat, yang bersih. Nah, oke, mau nggak tinggal di sini? Coba angkat tangan. Siapa yang mau tinggal di sini? Wah, semuanya angkat tangan ya. Semua kelas 5 angkat tangan. Semua kelas 4 angkat tangan ya. Oke, coba gambar yang kedua. Coba lihat lingkungan ini. Ini lingkungan apa? Lingkungan yang kotor. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini ada banyak sampah-sampah. Nah, ada nggak efek sampingnya buat orang yang di sekitar, tinggal di sekitar? Ada nggak? Ada. Pertama, coba lihat airnya. Kotor nggak? Bisa minum nggak? Nggak bisa. Jadi mereka tidak memiliki air yang bersih. Terus apa lagi? Kalau misalnya kotor seperti ini, kira-kira ada penyakit nggak? Ada. Yang paling sering adalah penyakit demam berdarah, ya kan? Malaria. Kenapa? Nyamuk, ya kan? Kemudian apa lagi? Di sini banyak kuman-kuman Pak. Nah, jadi banyak penyakit misalnya diare, cacar, penyakit kulit, macam-macam. Jadi lingkungan yang kotor yang seperti ini dan tidak layak untuk dihuni ya. Walaupun kadang banyak orang menghuninya, tapi karena terpaksa. Kalau mereka disuruh memilih, mereka kan lebih suka tinggal di tempat yang bersih. Tapi karena keadaan yang memaksa, mereka harus tinggal di seperti ini. Nah, sekarang mau tanya, siapa yang mau tinggal dekat daerah sini? Di sini. Dan kalau misalnya disuruh milih, pasti nggak ada kan? Nah, kecuali terpaksa. Jadi kita semua, termasuk Bapak, pasti tidak mau lingkungannya kotor dan rusak ya kan? Nah, jadi menjaga supaya tidak rusak, kita harus apa ya? Kita harus jaga dan lestarikan. Menjaga lingkungan
merupakan salah satu kewajiban kita bersama. Ingat, bersama berarti bukan satu orang saja ya. Kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan alam harus ditumbuhkan sejak kecil. Nah, jadi dari sejak kecil berarti sejak kapan? Sejak belum sekolah, sejak kalian bisa bicara, sejak kalian bisa berjalan, itu sudah harus dibiasakan bagaimana cara memelihara lingkungannya. Oke? Nah, sekarang kita akan masuk dalam kerja kelompok, tugas kelompok. Coba yang kelas 4, kita bagi kelompok masing-masing 4 orang tiap kelompok. Dan oke, sudah tahu kelompoknya kan? Tadi sudah diberikan nama. Tadi Bapak sudah titip pesan ke ketua kelasnya untuk membagikan dalam kelompok. Sudah ketua kelas sudah dibagi? Sudah. Oke. Nah, jadi masing-masing kelompok Bapak kasih tugas. Tugasnya adalah tugas kelompoknya adalah buatlah 5 contoh kegiatan nyata yang dapat kita lakukan untuk menjaga lingkungan. Nah, lingkungan rumah, sekolah, dan sekitar. Jadi nanti masing-masing kelompok kalian buat tabel, ya. Kalian buat tabel 3 kolom. Nah, buat untuk apa yang kita harus lakukan untuk lingkungan rumah kita, sekolah kita, dan sekitar. Oke, coba kalian pikirkan bersama-sama. Dan yang pasti jawabannya pasti berbeda dong. Gak mungkin apa yang lakukan di rumah bisa dilakukan di sekolah. Walaupun ada tapi tidak semuanya ya. Jadi Bapak harap kalian menggunakan jawaban yang bervariasi. Bukan jawaban yang bervariasi. Jangan misalnya di rumah dengan di rumah, sekolah, dan sekitar sama semua jawabannya. Jadi buat jawaban bervariasi ya. Oke, diusahakan bervariasi. Nanti Bapak kan lihat jawabannya berdasarkan istilahnya variasinya, terus kemudian ketepatan jawabannya benar nggak, cocok nggak ini digunakan untuk menjaga lingkungan. Oke, bisa kelas 4 bisa. Oke, nah Bapak kasih waktu sekitar 10 menit ya. Oke, silakan dikerjakan. Yang kelas 5 juga silakan lanjutkan diskusinya. Bapak tunggu waktunya 10 menit lagi. Oke? Iya, demikian pembelajaran kita hari ini. Tugas diskusinya silakan dikumpulkan. Oke, Bapak minta tolong kepada masing-masing kelompok untuk mengumpulkan hasil diskusinya. Oke, Bapak sudah terima hasil diskusinya. Ya, Bapak sudah terima. Dan Bapak lihat sekilas jawabannya sudah bagus-bagus semuanya. Nah, sekarang kita akan menutup pembelajaran kita. Dan Bapak harap apa yang kita pelajari hari ini tidak hanya kalian ingat saja atau kalian hafal saja, tapi juga kalian mengerti supaya nanti kalian bisa manfaatkan. Misalnya tadi kita sudah belajar tentang lingkungan yang kelas 4. Kita sudah belajar bagaimana cara menjaga lingkungan. Jadi Bapak harap kalian terapkan bagaimana caranya ya. Jangan cuma di teori saja, tapi juga dilakukan ya. Nah, kemudian yang kelas 5 kalian sudah belajar bagaimana tentang zat tunggal, zat campuran. Nah, untuk apa gunanya, Pak? Itu kalian ingat-ingat kan? Kalian coba mungkin berlatih lagi melihat lingkungan sekitar. Misalnya saya lihat sesuatu ini, mau kira-kira termasuk campuran atau tunggal ya. Nah, jadi silakan berlatih lagi supaya nanti di topik berikutnya kalian bisa lebih mengerti lagi ya. Oke? Bisa semua ada Bapak melakukan seperti yang Bapak bilang tadi? Bisa. Oke. Nah, sekarang kita akan untuk pembelajaran kita. Semuanya silakan rapikan peralatan belajarnya, masukkan alat tulisnya. Kita akan berdoa. Semua lipat tangan, tutup matanya, kita akan berdoa. Doa selesai. Oke. Bapak persilakan kepada ketua kelas untuk menyiapkan barisannya. Dan Bapak ucapkan selamat belajar. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye-bye.